Pernah nggak sih kamu dengar kalimat, "Ya udah sih, terima aja diri kamu apa adanya." Kedengarannya bijak ya? Tapi, tunggu dulu. Apa benar itu bentuk penerimaan diri? Atau jangan-jangan, kita sebenarnya sedang pasrah dan menyerah begitu saja? Di zaman sekarang, topik tentang self-love, menerima diri, atau self-acceptance, sering banget muncul di media sosial. Tapi sayangnya, nggak semua orang benar-benar paham perbedaannya dengan pasrah aja atau nyerah sama keadaan. Padahal, perbedaan antara dua hal ini sangat krusial. Salah langkah bisa bikin kita stagnan, nggak berkembang, bahkan kehilangan arah hidup. Yuk, kita bahas. Apa sih bedanya menerima diri dan pasrah begitu saja? Menerima diri adalah realistis, sedangkan pasrah sama juga dengan fatalistis. Menerima diri artinya kamu mengakui dengan sadar siapa dirimu saat ini, baik kelebihan maupun kekuranganmu. Kamu nggak menyangkal fakta bahwa kamu punya sisi yang belum sempurna, tapi kamu juga tahu bahwa kamu masih bisa tumbuh dan berkembang. Sementara pasrah itu lebih ke arah fatalism atau seolah-olah kamu nggak bisa ngapa-ngapain buat memperbaiki hidupmu. Contohnya, seseorang yang merasa dirinya pemalu mungkin berkata, "Kalau menerima diri, iya, aku orangnya pemalu, tapi aku tetap bisa belajar tampil percaya diri pelan-pelan." Kalau kita pasrah, ya emang aku pemalu dari lahir, udah takdirnya gini, nggak bisa diapa-apain. Nah, kamu bisa lihat bedanya kan? Menerima diri itu nggak sama dengan berhenti berusaha. Menerima diri itu aktif, pasrah itu pasif. Seseorang yang menerima dirinya biasanya tetap punya tujuan hidup. Dia tahu kelemahannya, tapi dia juga tahu di mana dia bisa bertumbuh. Dia nggak denial, tapi juga nggak diem aja. Contohnya gini, aku sadar aku sering overthinking, tapi aku lagi belajar journaling dan meditasi biar pikiran lebih jernih. Ini bentuk acceptance with action. Sedangkan pasrah biasanya berbunyi, "Ya udahlah, aku emang overthinkingan orangnya. Hidupku emang gini, terserah aja mau jadi apa." Pasrah seperti ini bikin kita jalan di tempat. Kita merasa stuck, dan lama-lama bisa kehilangan semangat. Penerimaan diri melahirkan damai, sedangkan pasrah melahirkan frustrasi tersembunyi. Banyak orang berpikir pasrah itu bentuk ketenangan. Tapi kenyataannya, pasrah yang salah justru bikin perasaan makin gak tenang. Dalam hati kecil, kamu tahu ada yang bisa diubah, tapi kamu memilih gak ngapa-ngapain. Lama-lama, ini bisa berubah jadi penyesalan. Berbeda dengan penerimaan diri yang sejati. Saat kamu menerima diri dengan sadar, kamu akan merasa lebih damai. Kamu nggak terlalu keras menghakimi diri sendiri, tapi juga tetap punya semangat memperbaiki kualitas hidup. Damainya bukan karena menyerah, tapi karena kamu berdamai dengan proses. Menurut penelitian dari Neff dan Germer di tahun 2013 tentang self-compassion, orang yang menerima dirinya cenderung memiliki tingkat stres dan kecemasan lebih rendah dibanding mereka yang sering menyalahkan diri. Ini bukti nyata bahwa menerima diri bisa membawa ketenangan yang sesungguhnya. Pasrah itu kadang bentuk penyangkalan yang terselubung. Uniknya, banyak orang berpikir mereka sudah menerima diri, padahal sebenarnya sedang menyangkal potensi dirinya sendiri. Misalnya, "Aku emang pemalas dari sononya," atau "Aku emang gak pinter, wajar nilainya jelek." Kalimat-kalimat itu bisa jadi bukan bentuk kejujuran, tapi cara buat ngelindungi diri dari rasa kecewa atau takut gagal. Menurut psikologi, ini mirip dengan mekanisme pertahanan diri bernama self-handicapping, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang sengaja menurunkan ekspektasi terhadap diri agar tidak terlalu kecewa kalau gagal. Padahal, kalau kita jujur dan menerima diri dengan utuh, kita bisa menghindari perang batin yang gak perlu. Menerima diri adalah sebuah kondisi di mana kita memiliki harapan yang sehat. Menerima diri bukan berarti puas dan berhenti, tapi tahu bahwa perjalanan tumbuh bisa dilakukan tanpa rasa benci pada diri sendiri.
Kamu belajar mencintai versi dirimu saat ini, sambil tetap membayangkan versi yang lebih baik. Pasrah, di sisi lain, seringkali kehilangan harapan. Kamu merasa udah nggak ada gunanya mencoba. Dan ketika harapan mati, motivasi pun ikut padam. Studi There Is Neither tahun 2002 tentang Hope Theory menunjukkan bahwa harapan adalah kunci dalam menciptakan motivasi dan ketahanan menghadapi tantangan. Tanpa harapan, kita jadi mudah menyerah. Penerimaan diri itu butuh keberanian. Menerima diri bukan sesuatu yang gampang. Kita butuh keberanian untuk melihat luka, trauma, kelemahan, dan semua bagian diri yang gak sempurna, lalu bilang, aku tetap berharga meskipun belum sempurna. Ini bukan tentang mengasihani diri sendiri, tapi tentang memperlakukan diri seperti seorang sahabat. Menurut riset dari Kristin Neff, self-compassion atau sikap belas kasih terhadap diri sendiri berkorelasi kuat dengan kesehatan mental yang lebih baik, rasa puas terhadap hidup, dan motivasi untuk berkembang. Sedangkan pasrah lebih sering jadi pelarian. Karena takut gagal, kita memilih nggak mencoba. Karena takut kecewa, kita memilih stagnan. Karena malu sama kekurangan, kita pura-pura nggak mau berubah. Misalnya seseorang pernah gagal bangun bisnis. Kalau dia menerima diri, maka dia akan berkata, "Oke, aku gagal kemarin, tapi aku belajar banyak. Sekarang aku mau evaluasi dan coba lagi dengan pendekatan baru." Tapi kalau dia pasrah, dia bisa berkata, "Aku emang gak cocok jadi pebisnis. Ya sudahlah, emang bukan jalanku." Padahal, belum tentu. Bisa jadi cuma perlu evaluasi strategi, bukan menyerah pada potensi. Menariknya, banyak ajaran spiritual yang mendorong kita untuk menerima diri. Tapi sayangnya, kadang ajaran ini disalahartikan jadi bentuk pasrah. Misalnya, konsep ikhlas atau tawakal dalam Islam bukan berarti kita nggak berusaha. Justru, dalam ajaran itu kita diminta buat berusaha dulu sebaik mungkin, baru menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Ini sejalan dengan konsep psikologis acceptance with action. Jadi, harus gimana dong? Kamu boleh banget menerima dirimu yang sekarang. Kamu boleh mengakui bahwa kamu belum sempurna, tapi jangan berhenti di situ. Jadikan penerimaan diri itu sebagai pondasi, bukan puncak. Dari sana, kamu bisa tumbuh jadi versi dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih bahagia. Menerima diri itu bukan berhenti berusaha, tapi berhenti menyiksa diri dalam proses berusaha. Menerima diri dan pasrah itu beda tipis, tapi dampaknya bisa jauh banget. Menerima diri artinya sadar, damai, dan tetap bergerak. Pasrah artinya berhenti, menyerah, dan menyalahkan keadaan. Dengan menerima diri secara utuh, kamu bukan cuma lebih damai, tapi juga lebih kuat dan siap menghadapi hidup dengan penuh kesadaran. Bukan karena hidup sempurna, tapi karena kamu hadir utuh, apa adanya, dan tetap memilih bertumbuh. Pasrah itu menyerah sebelum mencoba. Menerima diri itu sadar bahwa kita belum sempurna, tapi tetap mau bertumbuh.